Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis bahaya dan pengendalian risiko pada proses pemotongan kayu jati ya. Ini yang menggunakan mesin benso rakitan. Nah, topik ini itu kami pilih karena proses pemotongan kayu yang memiliki potensi kecelakaan kerja tinggi. Nah, ini terutama akibat kontak dengan mata gergaji, penanganan material berat, dan kondisi mesin yang belum memenuhi standar keselamatan kerja. Oke, next. Latar belakang dan tujuan. Nah, proses pemotongan kayu jati menggunakan benso rakitan ini memiliki berbagai resiko ya mengenai keselamatan kerjanya. Seperti kayu jati memiliki ukuran besar, berat, dan keras sehingga membutuhkan tenaga yang cukup besar untuk dipindahkan dan dipotong. Nah, selain itu, mesin yang digunakan tidak dilengkapi sistem keselamatan standar dan pekerja juga tidak menggunakan alat pelindung diri yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko untuk mencegah kecelakaan kerja. Tujuan analisis ini yaitu mengidentifikasi potensi bahaya, menilai resiko yang mungkin terjadi, menentukan alternatif pengendalian berdasarkan hierarchy of control, memberikan rekomendasi peningkatan keselamatan kerja. Next. Oke, ini proses produksinya. Nah, ini berdasarkan gambar ya, observasi proses kerja dimulai dengan menyalakan mesin benso hingga mata gergaji bergerak secara kontinu. Nah, selanjutnya itu pekerja A mendorong kayu menuju area pemotongan, sementara pekerja B-nya itu dia menarik kayu ya dari sisi belakang untuk membantu kelancaran proses. Nah, ini selama proses pemotongan berlangsung, kedua pekerja itu harus menjaga posisi dan kestabilan material agar tetap berada pada jalur potong yang diinginkan. Setelah kayu selesai dipotong, material dipindahkan ke area penyimpanan atau proses berikutnya. Nah, dari proses ini terlihat adanya interaksi langsung antara pekerja, material berat, dan mesin yang bergerak, sehingga berbagai potensi bahaya dapat muncul. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu ini bahaya ergonomi. Muncul karena ya ini disebabkan pekerja harus menangani kayu berukuran besar secara manual. Nah, ini saat mendorong kayu, pekerja membungkuk dan memberikan gaya dorong yang besar secara terus-menerus. Nah, kondisi ini itu dapat menyebabkan nyeri punggung bawah dan kelelahan otot. Nah, saat menarik kayu dari sisi belakang, ini posisi tubuhnya itu sering memutar atau twisting ya, yang dapat menyebabkan cedera pada pinggang dan bahu. Nah, selain itu proses mengangkat dan memindahkan kayu beresiko menyebabkan gangguan muskuloskeletal. Nah, ini bahaya lainnya adalah seperti koordinasi antara dua pekerja. Nah, karena suara mesin kan cukup bising nih di sini. Jadi komunikasi akan menjadi sulit sehingga dapat terjadi gerakan yang tidak sinkron atau miskomunikasi. Next. Oke, selanjutnya yaitu sumber bahaya dari mechanical hazard. Nah, ini merupakan bahaya utama ya dalam proses ini. Yang pertama, mata gergaji benso tidak dilengkapi blade guard, sehingga pekerja beresiko mengalami luka sayat serius, bahkan yang paling parahnya itu bisa diamputasi. Kemudian yang kedua bisa kita lihat ya, dalam slide itu posisi tangan pekerja sering berada dekat dengan area pemotongan. Ini sehingga meningkatkan kemungkinan kontak langsung dengan mata gergaji. Ketiga, perawatan blade tidak diketahui. Nah, jika blade patah saat beroperasi, pecahnya itu bisa terpental ya, dapat melukai pekerja. Nah, selain itu, terdapat juga resiko kickback atau kayu terpental akibat ukuran material yang besar dan keras. Nah, mesin juga tidak memiliki emergency stop, sehingga sulit dihentikan saat keadaan darurat. Nah, karena itu, mesin merupakan atau mesin rakitan ya, terdapat kemungkinan kegagalan mekanis yang dapat menyebabkan kecelakaan fatal. Oke, next. Selanjutnya ini ada potensi bahaya tambahan. Nah, ini selain bahaya ergonomi dan mekanis, itu terdapat juga beberapa bahaya tambahan ya. Yang pertama seperti slip, trip, dan fall hazard akibat serbu kayu dan potongan kayu yang berserakan di area kerja.
Nah, kondisi ini tuh dapat menyebabkan pekerja terpeleset atau jatuh ke arah mesin yang masih beroperasi. Kedua adalah physical hazard berupa kebisingan tinggi. Nah, dalam video atau gambar yaitu terlihat pekerja harus berteriak untuk komunikasi. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan kesalahan komunikasi kerja. Yang ketiga, seperti food injury hazard, karena salah satu pekerja tampak tidak menggunakan alas kaki keselamatan. Nah, resiko yang dapat terjadi itu seperti tertimpa kayu, tertusuk serpihan, atau terinjak benda tajam lainnya. Nah, yang terakhir ini juga bisa menyebabkan fire hazard ya, akibat penumpukan serbuk kayu itu sendiri. Nah, yang mudah terbakar serta tidak tersedianya apar di lokasi kerja. Oke, next. Untuk selanjutnya itu ini engineering alternatif solusi berdasarkan engineering control. Sebetulnya untuk hierarki kontrolnya itu ada eliminasi, substitusi, hingga PPA atau APD ya, alat pelindung dirinya. Namun untuk eliminasi dan substitusi di sini masih memungkinkan, cuman masih belum bisa menghilangkannya. Jadi kita coba untuk engineering kontrolnya ya. Ini pengendalian kami rekomendasikan kontrol karena pengendalian ini itu langsung mengurangi bahaya dari sumbernya. Nah, beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah pemasangan blade guard untuk menutupi bagian mata gergaji. Kemudian pemasangan emergency stop dapat dihentikan dengan cepat ya saat terjadi keadaan darurat. Juga penggunaan sensor keselamatan otomatis yang dapat menghentikan mesin ketika anggota tubuh terlalu dekat dengan area pemotongan. Nah, kami juga merekomendasikan penggunaan roll conveyor untuk mengurangi tenaga manual, dust collector untuk mengendalikan debu kayu, dan peredam kebisingan untuk mengurangi paparan suara dari mesin. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Gisel. Ya, selanjutnya, selain pengendalian teknis, kami juga memerlukan pastinya pengendalian administratif gitu ya. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan tuh, seperti nyusun SOP, penggunaan bensol, terus, memberikan pelatihan keselamatan kerja, ke operator, terus melakukan safety briefing sebelum bekerja, serta melakukan inspeksi perawatan mesin secara berkala. Ini tuh untuk mengatasi masalah komunikasi akibat kebisingan. Jadi pekerja tuh dapat menggunakan sistem kode tangan yang telah disepakati sebelumnya. Nah, selanjutnya ada di, APD atau, alat pelindung diri nih ya. APD ini merupakan lapisan perlindungan terakhir setelah pengendalian teknis dan administrasi yang diterapkan. APD ini direkomendasikan, kayak contoh, safety goggles untuk melindungi mata dari serpihan kayu, masker respirator untuk mengurangi paparan debu, earplug atau earmuff itu untuk melindungi pendengaran, pastinya safety shoes untuk melindungi kaki, serta face shield, untuk perlindungan tambahan pada wajah. Nah, kami juga memikirkan, modernisasi dari mesin tersebut. Jadi dari kita lihat, dari kasus tersebut kan masih manual ya. Jadi, mungkin, bisa, dipikirkan atau dipertimbangkan dalam jangka panjang solusi yang terbaik untuk mengganti bensau rakitan tuh jadi bensau yang sesuai dengan industri gitu. Jadi dilengkapi dengan roller, conveyor dan hydraulic feed otomatis. Dengan sistem ini tuh pergerakan kayu tidak lagi dilakukan secara manual, sama pekerja, sehingga resiko cedera ergonominya tuh dapat berkurang secara signifikan. Selain itu, produktivitasnya tuh meningkat dan resiko kontak langsung dengan mata gergaji juga menjadi lebih rendah. Nah, berikut ini, dari berbagai macam, rekomendasi solusi tadi, kami membaginya menjadi 2, yaitu ada di jangka panjang dan di jangka pendek. Nah, untuk di jangka pendek itu kan tadi, bisa bisa dipilih itu pemasangan blade guard, emergency stop, penggunaan APD, penyusunan SOP, pelatihan keselamatan, inspeksi rutin itu pastinya. Itu tuh sebenarnya adalah tindakan, penyelamatan jiwa. Jadi, dan juga sangat minim biaya gitu. Jadi tidak ada alasan untuk menunda hal ini kalau untuk, jangka pendek alasannya. Kalau misalkan, ingin jangka panjangnya juga bisa banget karena kita, memikirkan kayak meliputi pergantian mesin rakitan dengan mesin industri, pemasangan roller conveyor, terus udah gitu hydraulic feed otomatis, sensor keselamatan dan sistem penghentian otomatis. Ini tuh investasi keselamatan yang jauh lebih murah juga dibandingkan dengan biaya yang harus ditanggung apabila terjadi kecelakaan serius, seperti itu. Nah, bahaya selanjutnya ada di
Kesimpulan ya, dapat disimpulkan bahwa proses pemotongan kayu jati ini menggunakan bensa rakitan tuh memiliki tingkat resiko yang tinggi, eee, dan bisa sampai sangat tinggi gitu. Bahaya utamanya tuh berasal dari mechanical hazard dan ergonomic hazard. Untuk mengurangi resiko tersebut diperlukan pengendalian berlapis seperti engineering control, administrasi kontrol, dan penggunaan APD. Dengan penerapan pengendalian yang tepat, keselamatan, pekerja dapat meningkatkan proses produksi dan menjadi lebih aman serta produktif. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis bahaya dan pengendalian risiko pada proses pemotongan kayu jati menggunakan mesin bensa rakitan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.